لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وعاش جنده وعسام الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد اتقوا الله تعالى فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada hari ini kita ucapkan selamat tinggal bulan Ramadan. Tidak ada lagi yang dapat kita harapkan kecuali Ramadan tahun yang akan datang. Itu pun jika kita masih diberi kesempatan hidup di muka bumi yang fana ini. Jika tidak, Ramadan yang telah dilalui adalah merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Pada hari kemenangan ini tidak ada kata yang lebih indah, suci dan mulia yang patut kita ucapkan kecuali taqabbalallahu minna wa minkum, barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalku dan amalmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kepada kalian semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan berakhirnya bulan Ramadan yang suci dan mulia ini bukan berarti selesailah tugas dan kewajiban kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala maupun terhadap sesama manusia. Namun masih terhampar tugas dan kewajiban kita yang harus kita lakukan. Kemenangan Aidil Fitri dengan harapan selalu menyemai kebaikan serta keberkahan. Hal ini dapat diwujudkan dengan 3 cara berikut. Yang pertama, puasa Ramadan dengan benar sesuai dengan tuntunan yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sebab apabila puasa Ramadan telah kita lakukan sesuai dengan tuntunan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa puasa Ramadan karena iman dan penuh perhitungan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang kedua, membayar zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi kaum muslimin di akhir Ramadan dan juga berfungsi untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari segala hal yang dapat merusak amalan Ramadan, serta dapat membantu para fakir miskin sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan yang kotor.
dan untuk memberi makan fakir miskin, dan barang siapa melaksanakan sebelum sholat Idul Fitri, maka itulah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, maka merupakan sedekah biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Setelah menunaikan puasa dan zakat fitrah sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan, maka berarti kita sudah memenuhi sebagai persyaratan untuk menyemai kebaikan serta keberkahan. Kemudian yang ketiga, yaitu saling memaafkan. Setelah berakhir puasa Ramadan dan ditutup dengan zakat fitrah, maka insya Allah subhanahu wa ta'ala semua dosa kita dapat diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita kembali bersih laksana bayi yang baru lahir dan kertas yang belum kena tinta. Tetapi dosa terhadap sesama manusia Allah tidak akan mengampuni sebelum diantara keduanya saling memaafkan. Walaupun saling memaafkan tidak harus menunggu akhir Ramadan, kapan saja bila kita bersalaman wajib saling memaafkan. Timbul pertanyaan kepada kita, harus saling memaafkan kepada siapa? Yang pertama, kepada suami istri. Setelah berakhir bulan Ramadan, tidak menutup kemungkinan banyak kesalahan antara suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali kita saling memaafkan atas semua kesalahan yang pernah kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian yang kedua, kepada kedua ibu dan bapak. Mari kita sambut kedua tangan ibu bapak kita, seraya kita bersimpuh di hadapannya, mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan yang pernah kita lakukan selama ini terhadap kedua orang tua kita. Jangan kita berbangga dengan kehebatan dan kesuksesan kita, karena kesuksesan kita tidak lepas dari doa dan ridho kedua orang tua kita. Ingatlah dari mana kita dilahirkan dan dibesarkan. Kehidupan kita tidak akan pernah mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala jika gerak dan langkah kita tidak diridhai oleh orang tua kita. Karena ridho Allah tergantung kepada ridho kedua bapak kita, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridholi fi ridhol walidain wa suhtallahi wa suhtal walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua ibu bapak, dan murka Allah tergantung kepada murka ibu bapak. Oleh karena itu, sepantasnya kita melupakan keduanya yang telah melahirkan dan telah mendidik kita sampai dewasa. Dan bagi orang tua kita yang tiada, tidak ada langkah lain kecuali bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dosa dan kesalahan mereka dapat diampuni dan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan terhindar dari siksaan kubur dan api neraka, serta dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketiga, kepada sesama di mana kita berada. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita setelah berakhir Ramadan ini kita saling memaafkan. Mari kita hilangkan rasa dendam di antara kita. Kita tinggalkan lembaran lama, mari kita buka lembaran baru. Insya Allah hari kemenangan dapat kita raih dengan keberkahan, dapat kita rasakan, sehingga kita kembali suci bagaikan bayi yang baru lahir dan kertas yang belum kena tinta sama sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, kita menginginkan hari kemenangan ini tidak hanya dirayakan oleh orang-orang kaya saja, akan tetapi orang-orang fakir miskin juga merasakan nikmatnya kemenangan ini.
sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Oleh karena itu, mari kita luruskan pandangan kita terhadap para fakir miskin dan anak-anak terlantar. Mereka semua mengharapkan uluran tangan dari kita. Jangan biarkan mereka terombang-ambing dalam kesedihan yang hanya ditemani tetes air mata, mengharap bantuan dari kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah Aidil Fitri rahimakumullah. Tiada untayan kata dan doa melainkan semoga Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan ini dapat mengangkat derajat kita yang setinggi-tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita orang yang menang, kemenangan yang penuh keberkahan dan kembali fitrah dan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Semoga khutbah Aidil Fitri kali ini akan menggugah hati kita semua dan pada akhirnya dapat bermanfaat hendaknya bagi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kami seluruh kaum muslimin dan muslimat menyampaikan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah. Karena atas rahmat dan ridho-Mu ya Allah, pada pagi hari ini kami segenap jamaah Aidil Fitri dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah yaitu Aidil Fitri. Kiranya Engkau dapat menerima kehadiran kami pada pagi hari ini ya Allah dengan sifat-Mu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma ya Allah Tuhan yang maha perkasa, jadikanlah hidup kami ya Allah hidup yang berguna, amal yang mulia yang selalu dalam naungan ridho-Mu ya Allah. Namun sekiranya kami hilaf dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, taufik dan hidayah serta ampunan sangat kami harapkan ya Allah. Jadikanlah kematian kami sebagai hamba-Mu yang takwa. Selamatkan kami dari azab api neraka-Mu ya Allah. Masukkan kami bersama anbiya dan para syuhada ke dalam surga-Mu yang telah Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Allahumma ya Allah Tuhan yang maha memberi petunjuk, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang selalu Engkau ridhoi ya Allah, bukan jalan yang Engkau murkai. Mudahkanlah langkah kami, lancarkanlah semua usaha kami, peliharalah hati kami, bimbinglah kami dalam cahaya-Mu, cahaya kebenaran, cahaya keadilan. Allahumma ya Allah Tuhan yang maha pengampun, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami. Oleh karena itu ampuni mereka, kasih sayangilah mereka seperti mereka mengasihi sayang kami semasa kami masih kecil. Dan terkhusus kepada orang tua kami yang telah tiada, jauhkanlah dari siksa kubur dan masukkanlah ke dalam surga-Mu ya Allah.
dan ampunilah dosa para guru kami dan para pemimpin kami, bangsa dan negara kami, serta para pahlawan bangsa dan negara kami yang telah gugur di hadapan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala salihan tarda wa adhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.